Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada daurah kali ini kita akan melanjutkan dengan tema yang berbeda, yaitu tentang adabul khala', yakni adab-adab tentang buang hajat di kamar mandi atau WC, atau kalau zaman dulu di tanah lapang, yang dengan menjauh kepada orang-orang kemudian melakukan buang hajat di sana. Ini adabul khala'. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adabul khala', adab-adab tentang buang hajat di kamar mandi atau WC ataupun tanah lapang yang di sana tidak banyak orang yang lalu lalang. Dan di sini pembahasan mengenai hal ini menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam. Agama Islam membahas seluruh permasalahan. Agama Islam membahas seluruh permasalahan, baik masalah duniawi maupun ukhrawi, urusan dunia maupun akhirat, urusan agama dari yang terbesar maupun yang terkecil. Kalau yang terkecil, masalah yang kelihatannya sepele, yakni tentang masalah BAB, BAK di kamar mandi, itu pun dibahas dalam Islam, maka tentunya permasalahan-permasalahan yang lebih besar dari ini semua, dari ini maka akan sudah dibahas, sudah dijelaskan oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini pernah disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi karena beliau berasal dari Persia, makanya disebut Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau pernah ditanya oleh orang Yahudi, orang Yahudi tentang masalah agama Islam ini. Annahu qila lahu, pernah beliau ditanya oleh seseorang, yakni orang Yahudi. Orang Yahudi bertanya apa? Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajari kalian segala perkara, sampai pun tentang masalah qadaul hajah, tentang masalah apa? Buang hajat. Faqala, maka sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, ajal, iya betul. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika BAB ataupun BAK, ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Au nastanji biyaminin, atau kita beristinja cebok dengan yamin, dengan tangan kanan. Au an nastanji bi aqalli min salasati ahjar, atau kami pun dilarang oleh Rasulullah SAW untuk, kalau yang ini namanya istijmar cebok dengan yang selain air, yakni dengan kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu ini kalau tidak ada air.
tidak ada air maka kita pakai batu atau pakai tanah atau yang semisalnya yang diperbolehkan. Au an nastanji biroji'in au bi'admin, atau kita pun pernah dilarang oleh Rasulullah SAW istijmar dengan apa? Roji. Roji adalah kotoran hewan, kotoran hewan. Au bi'admin, atau dengan tulang. Nah, ini menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam. Sampai ketika sahabat Salman Al-Farisi ditanya oleh orang Yahudi mengenai hal ini, maka beliau menjawab demikian, kalau masalah yang sepele saja itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka tentunya masalah yang lebih besar dari urusan belakang atau urusan buang air besar atau buang air kecil, maka apa? Maka sungguh telah dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW. Karena seluruh perkara yang mengantarkan kepada surga ataupun yang menyelamatkan seseorang dari neraka itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk pada adab-adabnya. Adab-adab buang hajat. Banyak sekali. Ustaz ambilkan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz, ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan ada sekitar 15-an adab ya mengenai adab-adab buang hajat di kamar mandi atau WC. Yang pertama, yustahabu liman arada dukhulal khala' yaqula bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan bagi orang yang akan masuk khala', masuk kamar mandi atau WC, untuk mengucapkan bismillah. Kemudian dilanjut Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki. Al-khubuth, setan laki-laki. Ini bisa dibaca al-khubuthi atau sebagian ulama mengatakan juga bisa dibaca al-khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi au al-khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa dzalika li hadithi Aliyin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sutira aw satru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala' ay yaqula bismillah. Penghalang atau akan dihalangi, akan ditutupi antara jin dan aurat-aurat anak Adam atau manusia ketika mereka masuk kamar mandi, ketika dia membaca bismillah. Ketika seseorang atau kita membaca apa? Bismillah, maka hendaknya jangan lupa kalau kita mau masuk kamar mandi, kita baca bismillah dulu sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahnya jangan lupa, karena itu adalah apa? Penutup atau penghalang antara mata jin dengan apa? Aurat-aurat kita. Karena kalau kita masuk kamar mandi kan aurat kita otomatis kita buka. Maka ketika kita buka itu jin akan melihat. Kalau kita tidak baca bismillah, kalian dilihatin sama jin mau? Kalau nggak mau, maka apa? Maka berdoa dengan bismillah terlebih dahulu sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hal ini sesuai pula dengan hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, dan lanjutan dari doa bismillah yaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi al-khubuthi wal khaba'is. Ini adalah hadis Anas, yakni Rasulullah SAW ketika beliau akan masuk kamar mandi,
atau WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini adab yang pertama yang harus kita perhatikan, yakni kita baca bismillah terlebih dahulu, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, doa ini jangan pernah lupa ketika kalian akan masuk kamar mandi. Kalau tidak, maka kalian nanti akan digoda oleh setan di kamar mandi. Sudah nggak baca bismillah, nggak baca lanjutannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka biasanya orang itu akan digoda di kamar mandi, baik godaan-godaan yang ringan ataupun godaan-godaan yang lebih berat lagi, ya, lebih berat lagi. Di antara godaan setan di kamar mandi minimal apa? Kalian pasti akan apa? Akan main-main dengan air. Kalian memboros-boroskan air, kalian di kamar mandi lama, merenung, atau bahkan bisa tidur di kamar mandi, dan semuanya termasuk godaan setan itu, ya. Kalau godaan-godaan berikutnya, kalau orang yang sudah dewasa nanti akan apa? Digoda dengan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat di kamar mandi dan seterusnya. Itu adalah godaan-godaan setan. Maka sebelum masuk kamar mandi hendaknya kita apa? Berdoa dengan doa ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau al khubuthi wal khaba'ith. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, adab yang kedua, wa yustahabbu idza kharaja ayyakula ghufranaka. Disunahkan ketika seseorang atau kita akan keluar dari kamar mandi, kharaja ini setelah keluar, ya. Kalau masuk tadi sebelum masuk, idza kharaja ini berarti setelah keluar, persis setelah keluar dari kamar mandi, bukan di kamar mandinya berdoa, tetapi setelah keluar dari kamar mandi maka hendaknya dia berdoa ghufranaka, ya Allah, aku mengharap ampunanmu. Dan doa ini sesuai dengan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia menjelaskan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah keluar dari kamar mandi, beliau membaca doa ghufranaka, ya Allah, aku mengharap ampunanmu. Kemudian adab selanjutnya anak-anakku sekalian, wa yustahabbu ayyuqaddima rijlahul yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Dan disunahkan kita ketika akan masuk kamar mandi, kita mendahulukan kaki kiri. Kalau mau masuk kamar mandi, kaki kiri. Beda dengan masuk masjid. Kalau mau masuk masjid, dengan kaki kanan terlebih dahulu. Maka disunahkan orang yang mau masuk kamar mandi mendahulukan kaki yang sebelah kiri ketika masuk. Wal yumna fil khuruj. Adapun ketika mau keluar maka mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Jadi tata cara masuk kamar mandi ataupun keluarnya dengan tata cara masuk masjid atau keluarnya itu adalah berkebalikan. Kalau mau masuk masjid mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu, keluarnya kaki kiri terlebih dahulu. Ketika mau masuk kamar mandi dibalik, mendahulukan kaki kiri ketika mau masuk, dan ketika mau keluar mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Wa dzalika liqaunit tayamun fima huwa syarifun wa tayasur fima huwa ghairu syarifin. Wa qad warada ma yadullu alaihi fil jumlah. Dan hal ini dilakukan, ya, dilakukan karena memang ada sunnah yang memerintahkan agar mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan pada perkara-perkara atau hal-hal yang mulia, dan kebalikannya untuk hal-hal yang tidak mulia mendahulukan dengan anggota badan yang sebelah kiri. Dan ini sudah ada dalil-dalil dalam hadis yang lainnya yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian, adab yang keempat, wa idza kana fil fadha'i ustuhibba lahu al-ib'ad hatta la yura. Ketika seseorang di tempat yang terbuka atau tanah lapang, misalkan di dekat dekat sungai atau di
Apa kalau orang Jawa mengatakan tegalan, ya, atau kalau ada orang di hutan misalkan, maka di tempat-tempat tersebut itu disunahkan apa? Al-ib'ad hatta la yura, menjauh dari orang-orang sehingga tidak terlihat oleh mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika kami pernah keluar, ya, bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baraz hatta yataghayyabu fala yura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan buang hajat melainkan bersembunyi, ya, melainkan beliau bersembunyi hatta la yura, ya, fala yura, hatta yataghayyab fala yura, sehingga beliau tidak terlihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ketika di tanah terbuka, tanah lapang, kalau tidak ada kamar mandi, maka hendaknya kita menjauh dari orang-orang supaya tidak terlihat aurat kita. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian, wa yustahabbu alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Disunahkan tidak mengangkat atau membuka pakaian. Maksudnya di sini adalah terbukanya aurat, karena dengan membuka pakaian akan terbuka aurat kita, hatta yadnuwa minal ardi, sampai posisinya itu sudah dekat dengan tanah. Ini semuanya menunjukkan aurat itu harus dijaga, nggak boleh dibuka, nggak boleh dipamer-pamerkan kepada orang, nggak boleh. Makanya sampai seperti ini pun dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengangkat pakaian kecuali sudah dekat dengan tanah, bukan ketika berdiri langsung dibuka semuanya kemudian BAB atau BAK di situ, tidak buka pakaian sampai sudah posisinya sudah dekat dengan tanah, maksudnya sudah mulai jongkok atau posisi duduk. Hal ini pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan buang hajat, beliau tidak melepas atau mengangkat pakaiannya sampai posisinya sudah dekat dengan tanah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang keenam, wala yajuzu istiqbalul qiblati wastidbaruha fis sahra'i wala fil bunyan. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, ya, baik itu di tanah lapang atau di tanah terbuka ataupun dalam bangunan, baik di tanah lapang ataupun di bangunan, maksudnya di kamar mandi, di bangunan maksudnya yang sudah dibuat untuk menjadi kamar mandi atau WC. Hal ini pernah disampaikan oleh sahabat Ansor, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Jika kalian hendak buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Menghadap tidak boleh, membelakangi pun juga tidak boleh. Walakin syarriku au gharribu, akan tapi hendaknya kalian menghadap ke arah timur atau barat. Nah, ini jangan langsung kita pahami, oh berarti kita boleh menghadap ke arah timur atau barat. Akan tapi yang disampaikan oleh sahabat ini adalah posisi mereka di mana. Dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu posisinya di Madinah, sedangkan ketika itu Madinah, bukan ketika itu, sampai sekarang pun Madinah posisinya adalah di sebelah selatan Ka'bah. Kalau sebelah selatan Ka'bah berarti tidak boleh menghadap ke arah selatan ataupun kebalikannya, utara. Jadi posisinya menghadap ke arah timur atau barat, yang tidak menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Nah, ini maksud dari perkataan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau pun pernah terjadi peristiwa yang
yang berbeda, yakni ketika beliau berada di Syam ini. Qala Abu Ayyub faqadimna Syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Maka pernah kami mendatangi Syam, kami datang ke sana, maka kami mendapatkan WC-WC yang ada di sana itu ternyata dibangun menghadap atau mengarah ke arah Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah. Maka kami di sini bisa maknanya berpaling atau bisa maknanya itu menggeser posisinya supaya tidak menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Posisi kamar mandi atau WC-nya itu mengarah ke arah Ka'bah. Makanya ketika orang akan membuat rumah kemudian di situ membuat WC, maka WC jangan dibuat menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wa yuhramu at-takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Diharamkan atau dilarang buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia, wa fi dhillihim atau tempat berteduh manusia. Hal ini sebagaimana dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anaini, ya, hendaknya kalian menjauhi dua perkara yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal la'anani ya Rasulullah, apa dua perkara yang mengundang laknat itu wahai Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yakni orang yang dia buang hajat, BAP atau BAK di jalan yang dilalui oleh orang-orang atau di tempat berteduh mereka. Ini enggak boleh. Maka kita tidak boleh misalkan BAK atau pipis di tengah jalan. Nah, ini enggak boleh. Atau di bawah pohon atau di mana misalkan tempat rekreasi, di situ tempat duduk orang. Nah, kita kencingin di situ, ini nggak boleh, ini ya, terlarang, ini hukumnya haram karena mengundang laknat, akan dilaknat orang yang melakukannya, dan orang yang dilaknat melakukannya menunjukkan hal itu dosa besar. Berikutnya, wa yukrahu ayyabula fi mustahimmihi, ya, dimakruhkan seseorang pipis di tempat mandinya, Hal ini sebagaimana disebutkan dari Hamid Al-Khumairi qala, dia berkata, laki itu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah qala, aku menjumpai seorang yang telah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi mughtasalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami bersisir setiap hari dan pipis atau BAK di tempat mandinya. Mungkin di tempat mandinya itu di bak mandinya atau tempat yang biasa kita gunakan untuk mandi. Kemudian yang ke-9, wa yuhramul baul fil ma'ir raqid. Kemudian yang ke-9 juga haram hukumnya kencing atau BAK di tempat atau di air yang tidak mengalir atau air yang tergenang, misalkan di kolam, ya, di kolam, atau yang paling jelas ya di bak mandinya. Nah, itu jelas-jelas nggak boleh. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyabula fil ma'ir raqid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk BAK atau pipis di tempat air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, yakni wa yajuzul baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Boleh kencing sambil berdiri, tapi kalau duduk atau jongkok itu adalah yang lebih afdal, yang lebih utama. Dan ini disampaikan
hadisnya disampaikan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, yang nanti akan berkebalikan dengan hadis Aisyah. Maka di sini dijelaskan perkara ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila sabatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala udnu fadanautu hatta qumtu inda akibaihi fatawaddaa wa masaha ala khufaihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di tempat tempat yang rendah dari sebuah kaum. Ada yang mengatakan di tempat pembuangan sampah. Lalu beliau fabala qa'iman, beliau kencing sambil berdiri. Fatanahaitu faqala udnu, maka aku pun menjauh, maka beliau berkata, mendekatlah. Fadanautu hatta qumtu inda akibahi, lalu aku mendekat hingga aku berdiri dekat kaki beliau, di belakang beliau. Fatawaddaa wa masaha ala khufaihi, kemudian setelah selesai BAK atau kencing, Rasulullah SAW berwudu dan mengusap bagian khufnya. Wa inna ma qulna al-qu'ud afdal li'annahu al-ghalib min fi'li sallallahu alaihi wasallam hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha. Dan kami katakan bahwasanya duduk atau jongkok lebih utama karena kebanyakan perbuatan Rasulullah SAW adalah dengan duduk atau jongkok ketika pipis atau kencing. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu maka kana yabulu illa jalisan. Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, janganlah kalian mempercayainya. Karena apa? Beliau tidak pernah kencing melainkan dengan duduk. Ini yang dilihat oleh Aisyah. Adapun sahabat Hudzaifah, beliau melihat sendiri juga. Wa qaluha hadza la yunafi ma jaa an Hudzaifah, maka perkataan Aisyah ini tidak menafikan apa yang dibawa oleh sahabat Hudzaifah. Maksudnya duduk, posisi duduk pernah dilakukan oleh Rasulullah, posisi berdiri pun pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-duanya boleh dilakukan, akan tapi duduk itu lebih utama. Kemudian yang ke-11 anak-anakku sekalian, wa yajibul istinzahu minal baul, dan wajib untuk membersihkan diri dari bekas kencingnya. Karena apa? Karena orang yang tidak membersihkan diri dari bekas kencingnya akan diadab di kuburnya. Karena Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan, maka kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, 2 orang ini sedang diadab, wa ma yu'adzabani fi kabirin, padahal keduanya tidak diadab pada perkara-perkara atau dosa-dosa yang besar. Amma ahaduma fa kana la yastanzihu min baulihi. Yang pertama apa? Kenapa orang itu diadab di kuburannya? Karena dia tidak membersihkan diri dari kencingnya, ya, tidak membersihkan diri dari kencingnya. Wa ammal akhar fa kana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun yang satunya lagi itu diadab karena apa? Sering mengadu domba manusia. Kemudian yang ke-12, adab yang ke-12, wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha. Dan seseorang tidak memegang dzakarnya, ya, alat kelaminnya dengan kedua tangan kanannya ketika kencing, dan tidak beristinja dengan tangan yang sebelah kanannya. Karena disunahkan ketika beristinja itu dengan apa? Sebelah kiri. Karena Rasulullah SAW melarang, ya, melarang idza bala ahadukum fala yamassu dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Jika seseorang dari antara kalian ingin kencing, maka janganlah memegang dengan tangan kanannya, dan jangan pula cebok dengan tangan kanannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.